yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Setelah nonton film ini, kok saya jadi kepikiran ya? Kenapa bisa terjadi pemberontakan di 30 SPKI ini? Padahal kan negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Sebelum kita bahas itu, kamu tahu nggak apa arti negara kesatuan itu? Negara kesatuan, setahu saya, negara kesatuan itu adalah salah satu bentuk negara tunggal yang kekuasaan tertingginya itu berada di pemerintahan pusat. Ya kan? Tepat sekali. Kalau membahas negara kesatuan, kalian ingat nggak apa ciri-ciri negara kesatuan itu? Oh, ciri-ciri negara kesatuan, yang pertama itu terbagi atas daerah-daerah. Terus yang kedua, menganut sistem sentralisasi daerah dan pusat. Yang ketiga, hanya memiliki satu UUD, satu kepala negara, dan satu lembaga MPR dan DPR. Selain ciri-ciri, macam-macam negara kesatuan itu apa ya? Nah, negara kesatuan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu negara kesatuan yang mengandung sistem sentralisasi, di mana segala bentuk dan jenis keputusan itu dikoordinasi oleh pemerintah pusat, sehingga daerahnya itu cuma menjalankan apa yang diperintahkan. Sementara yang kedua itu ada sistem desentralisasi, di mana penyerahan wewenang oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Kalau nggak salah sih gitu. Berarti Indonesia itu sendiri menganut sistem desentralisasi dong? Ya, betul, Indonesia itu menganut sistem desentralisasi. Wow, Citra kamu pintar banget, gila. Kan kita udah pernah belajar di sekolah. Iya sih, Tapi nggak ingat. Kalau gitu saya boleh nanya dong. Ada nggak sih pasal yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan? Ya, ada deh. Tahu sih, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dinyatakan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oh, republik itu gimana ya maksudnya? Jadi, bentuk pemerintahan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerajaan dan monarki. Kerajaan yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan monarki yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan dan umumnya dipimpin oleh seorang raja, ratu, kaisar, ataupun sultan. Bunyi perut siapa? Lapar. Ayo beli makan. Ya. Kasihan si Anggi lapar. Iya. Yuk. Bintang, Citra. Pembahasan kita kemarin belum selesai kan ya? Mau bahas apa lagi, Anggi? Ini, selain bentuk pemerintahan, NKRI pasti punya ciri khas kan ya? Baik, tahu nggak apa ciri khas NKRI itu selain negara kesatuan? Kalau yang saya tahu sih, salah satu ciri khas Indonesia itu kalau lihat dari segi kewilayahannya bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A. Itu disebutkan kalau negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bersih nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya itu ditetapkan dalam undang-undang. Itu yang saya tahu. Oh, jadi gitu. Terus kalau untuk cita-cita, tujuan dan fungsi NKRI itu apa ya? Bintang, pertanyaanmu kayak wartawan aja. Udah. Jadi cita-cita NKRI itu adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tujuan NKRI itu sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kalau fungsinya apa ya? Saya tahu. Kalau fungsi NKRI itu sendiri ada fungsi pertahanan. Artinya fungsi pertahanan itu negara berfungsi untuk melindungi kemungkinan serangan dari luar.
ada juga fungsi keadilan, ada fungsi keamanan dan ketertiban, terus ada juga fungsi kesejahteraan sama kemakmuran rakyatnya. Oh, jadi gitu. Tapi NKRI itu pasti memiliki keunggulan yang nggak dimiliki oleh negara lain, Kak? Ya, tentu NKRI memiliki beberapa keunggulan di berbagai bidang. Misalnya bidang ekonomi, yaitu letak geografis Indonesia yang strategis. Dan kita bisa lihat kalau Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional kan. Nah, selain bidang ekonomi, ada bidang politik, bidang ideologi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan juga keamanan. Udah bel. Belum habis lagi. Kuno. Astaga, kita ada tugas dari Pak Guru kan? Tugas apa? Itu yang kesatuan dari kesatuan dari masa ke masa itu loh. Oh iya. Bentar. Warna apa tuh? Biru. Udah enak ya, inupsnya. Nah, dulu ya. Oke. Aku udah menang loh. Tadi kan pertanyaannya itu persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa kan? Apa masa pertama? Kalau di sini sih dibilangnya pertama masa awal kemerdekaan, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Pada masa ini terdapat 9 kali pergantian kabinet. Yang pertama itu adalah kabinet presidensial, lalu berganti menjadi kabinet Syahrir 1, lalu kabinet Syahrir 2, kabinet Syahrir 3, lalu kabinet Amir Syarifuddin 1, kabinet Amir Syarifuddin 2, lalu ada kabinet Hatta 1, kabinet darurat, dan kabinet Hatta 2. Nah, selain pergantian kabinet sebanyak 9 kali, di masa ini juga terjadi beberapa perjuangan diplomasi katanya di sini. Seperti perundingan Linggajati, Renville, Ronroyen, dan konferensi Meja Bundar. Juga terjadi pertempuran di berbagai daerah. Misalnya kayak pertempuran Bandung Lautan Api. Jadi juga setelah itu ada masa Republik Indonesia Serikat. Itu dimulai pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini juga terdapat pemberontakan oleh sekelompok separatis seperti Gerakan Angkatan Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan juga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, setelah itu apa lagi ya? Setelah itu ada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa ini tuh terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, kabinet yang pertama itu ada kabinet Natsir, terus ada kabinet Cukiman, terus ada kabinet Wilopo, terus ada juga kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo 1, kabinet Ali Sastroamidjojo 2, sama yang terakhir itu kabinet Juanda. Nah ya, setelah itu ada masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin yang dimulai sejak dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 dan berakhirnya itu pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, di masa ini tuh terjadi pemberontakan di 30 SPKI yang kemarin kita tonton itu loh. Nah, selanjutnya setelah masa Orde Lama berakhir, kita masuk ke masa Orde Baru yang dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Dan yang terakhir tuh masa reformasi. Ini tuh dari 21 Mei 1998 hingga berlaku sampai sekarang. Jadi pada saat masa Orde Lama itu ya berarti terjadi pemberontakan G30 SPKI itu. Ya. Tapi apa ya yang menyebabkan pemberontakan itu terjadi? Nah, jadi latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI itu karena keinginan PKI untuk mengubah ideologi bangsa dan juga untuk mengubah bentuk negara Indonesia. Walaupun negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, tapi dengan perbedaan ideologi itu jadinya upaya untuk memperjuangkan cita-cita bangsa itu akan jadi bercabang. Nah, itulah yang jadinya memicu pemberontakan. Oh, jadi itu jawabannya. Ayo, yuk, cepat selesai. Ayo dong, ayo. Akhirnya selesai. Main ya? Ayo. Ayo kasih aku ngapain?
Dan satu apa ya? Ada yang tahu nggak?